Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sureni dengan NIM 2414010128. Baik, di video ini saya akan menyampaikan isi buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Mengasuh dan Mendidik Anak dalam Keluarga. Jadi buku ini judul besarnya Pendidikan Karakter, Mengembangkan Karakter Anak yang Islami, di mana penulisnya yaitu Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Katri. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu A. Kedudukan anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak sebagai cobaan atau fitnah. Anak adalah amanah yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua. Jika amanah tersebut tidak diperhatikan, maka akan menjadi cobaan atau fitnah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Yang kedua, anak sebagai hiasan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak dianggap sebagai perhiasan kehidupan di dunia, yakni sesuatu yang menyenangkan hati. Akan tetapi Allah menegaskan bahwa setiap manusia harus lebih mengutamakan amalan yang baik daripada anak dan harta, yakni yang dimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Kegagalan orang tua dalam mendidik anak dapat menyebabkan anak berperilaku sebagai musuh bagi orang tuanya. Anak menjadi musuh apabila anak tersebut menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tawabun ayat 14. Yang keempat, anak sebagai penyejuk hati. Anak yang dapat membuat orang tuanya bahagia di dunia dan akhirat merupakan anak yang menjadi penyejuk hati. Hadirnya anak sebagai penyejuk hati atau qurrata ayun merupakan dambaan setiap orang tua. Oleh sebab itu, orang tua harus selalu memohon dan berdoa kepada Allah setelah melakukan upaya yang maksimal. Doa yang diajarkan dalam Al-Quran dapat dibaca dalam surah Al-Furqan ayat 74. B, yaitu merawat anak dalam keluarga. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak untuk menjadi seorang muslim yang tangguh dan kompetitif. Seorang ibu memiliki kewajiban merawat, mengasuh, dan mendidik anak di rumah. Sementara itu, ayah harus berperan dalam mengajarkan anak tentang tauhid dan tata cara ibadah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Peran orang tua dalam mendidik anak diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah tentang sabda Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahiyati tantijul bahiyah hal tara fiha jada'a. Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian darinya buntung pada telinga? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Hadis tersebut menunjukkan posisi orang tua yang seharusnya merawat dan mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik dan menjaganya dari teman-teman atau lingkungan yang buruk. Kewajiban orang tua dalam merawat dan mendidik anak dimulai sejak anak dalam kandungan hingga anak dewasa dan membangun rumah tangganya sendiri. Kewajiban orang tua ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, memberikan perhatian kepada anak ketika dalam kandungan, seperti bergembira atas berita kehamilan, melindungi diri dan kandungan dari gangguan setan, membaca atau mendengarkan Al-Quran, hindari kepercayaan terhadap mitos, dan memeriksakan kesehatan ibu dan bayi secara teratur kepada medis. Yang kedua yaitu memperhatikan dan merawat anak setelah lahir, seperti menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas kelahiran, tahnik, melaksanakan akikah, mencukur rambut bayi, dan bersedekah perak seberat timbangannya, memberikan nama yang baik, dan melakukan khitanan.
Yang ketiga, memilih jodoh yang baik. Upaya untuk memperoleh anak yang menjadi penyejuk hati harus dimulai dengan membangun keluarga yang sakinah. Upaya memberikan pendidikan yang baik bagi anak dimulai pada masa sebelum kelahirannya, yakni dengan memilih pasangan yang soleh dan soleha. Aturan pertama yang harus dipatuhi adalah melakukan pernikahan sesama muslim yang beriman. Poin terakhir yaitu C. Mendidik anak berdasarkan usia. Sahabat Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib membagi 3 fase berinteraksi dengan anak. Periode pertama usia 0-7 tahun. Pada periode ini anak sebaiknya diperlakukan seperti raja karena mereka berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan otak dan fungsi organ tubuh lainnya serta penyerapan informasi. Pada periode ini anak perlu diberikan kasih sayang yang penuh tanpa menuntut. Yang periode kedua yaitu usia 8-14 tahun. Pada usia ini anak perlu diperlakukan seperti tawanan perang untuk penanaman sikap dan kedisiplinannya. Pada periode ini orang tua seharusnya memberikan pemahaman kepada anak bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan pasti ada konsekuensinya. Periode ketiga yaitu usia 14 tahun ke atas. Pada usia 14 tahun ke atas ini anak harus diperlakukan seperti teman atau sahabat karena pada periode ini anak mulai memasuki masa balik sehingga perlu diperlakukan seperti teman dalam bercerita. Orang tua sebaiknya menjadi penuntun anak dalam menentukan pemilihannya. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.